liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih arsalahu lin-nasi kaffatan basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi-idhnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, untuk mengawali khutbah kami pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi sirran wa alaniyah, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Rabiul Awal kita pasti mengingat pada zaman sebelum kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan zaman jahiliyah. Di zaman itu terjadi 3 krisis. Yang pertama, terjadi krisis kepercayaan atau krisis keyakinan. Yang kedua, terjadi krisis moral atau krisis akhlak. Yang ketiga, terjadi krisis ilmiah. Kaum muslimin rahimakumullah, yang pertama, di zaman jahiliyah terjadi krisis kepercayaan. Mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai macam anggapan kepercayaan yang muncul pada waktu itu. Banyak sesembahan yang muncul pada waktu itu. Alhamdulillah, biqudratillah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, diangkat menjadi nabi dan rasul. Tugas beliau adalah menyampaikan risalah ilahi, menyampaikan
ajaran Islam, maka hilanglah anggapan-anggapan itu semuanya. Alhamdulillah pada saat ini ajaran Rasulullah bisa kita ikuti dan kita laksanakan bersama. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan zahiran wa batinan untuk bisa melaksanakan ajaran Rasulullah dalam rangka peningkatan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, terjadi krisis akhlak, krisis moral. Situasi dan kondisi pada waktu itu telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 58 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Apabila salah satu di antara mereka mendapatkan kabar gembira dari Allah dengan mendapatkan seorang perempuan, maka hitam mukanya sambil menahan marah di dalam hatinya. Mereka tidak ikhlas dan ridho kalau mendapatkan tambahan keluarga dilihat bayinya itu perempuan. Apa yang mereka lakukan? Maka bayi itu dibunuh dan ditanam hidup-hidupan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini zaman jahiliyah. Pertanyaannya sekarang, apakah di zaman kita ini ada seorang laki-laki dan perempuan, seorang muslim membunuh anak yang baru lahir? Mungkin jawabannya tidak ada. Tapi mengapa sedikit terjadi di kalangan kita umat Islam? Mohon maaf kalau ada seorang perempuan, seorang istri hamil dengan suami yang sah, hamil 2 bulan, 3 bulan, bahkan 4 bulan, tapi mereka sengaja menggugurkan kandungannya. Dalilnya apa? Pertama, kalau banyak anak itu takut tidak bisa makan. Yang kedua, kalau banyak anak itu malu terhadap saudaranya, malu terhadap tetangganya dan lain sebagainya. Sehingga dengan alasan ini mereka memberanikan diri untuk membunuh anak yang masih dalam kandungan. Mereka tidak ingat firman Allah dalam surat Hud ayat 6 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada suatu yang bernyawa di alam dunia ini melainkan Allah lah yang memberikan rizkinya. Dengan syarat kula panjenengan mau ikhtiar, mau usaha dan berdoa, kami yakin rezeki kula panjenengan akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita tidak usah takut banyak anak, takut tidak bisa makan, tapi sebaliknya kita banyak anak, banyak rezeki, menambah barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin akan dicukupi oleh Allah. Rezeki kita akan dicukupi oleh Allah, dengan syarat sekali lagi kita bersama-sama mau ikhtiar, mau usaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan urusan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, yang terakhir, zaman jahiliyah terjadi yang namanya krisis ilmiah. Mereka pada zaman itu tidak, artinya mereka
anti ilmiah. Tidak mau yang namanya kalau ada saudaranya pinter, saudaranya punya ilmu banyak, itu tidak berlaku zaman itu. Krisis ilmiah. Mereka anti pinter, mereka anti pinter. Yang kuat, yang kaya itu yang menang di zaman itu. Timbul kuat-kuatan, timbul pembajakan, tidak mengenal yang namanya musyawarah, tidak mengenal yang namanya istikharah. Alhamdulillah di zaman kula panjenengan kita bersama-sama, kalau ada keluarga kita yang berhasil, kita bangga. Kalau ada saudara kita sukses, kita bangga. Tidak ada yang namanya anti ilmiah. Kita semuanya bangga. Ada ustadz kita bangga, ada orang pinter kita bangga. Tapi yang paling akhir, sayangnya di kalangan kita umat Islam, kita sebagai orang tua, pendidikan dikatakan berhasil, karirnya berhasil, tapi masih ada yang kurang perhatian kepada pendidikan putra putrinya. Oleh karena itu kita bersama-sama, kita beri bimbingan, kita beri arahan, kita beri pendampingan kepada pendidikan putra putri kula panjenengan, sehingga jadi putra putri yang solih-solihah, kedepannya menjadi harapan, menjadi dambaan, keinginan kita bersama. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit materi khutbah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu fil Qur'anil wa nafa'ana bihi hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi sakhkhara asy-syamsa wal qamara wa ja'ala al-laila wan nahara wasman taqahu fil jannati min tahtihal anhar wa adkhala al-kafirina wal munafiqina fin nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat inna qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ummata Muhammad,
Allahumma ansur man nasaraddin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah